stop. Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rosid, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini tentang seputaran akuntansi, yaitu menjelaskan tentang teori-teori yang ada. Sedikitnya mungkin saya akan coba jelaskan teori, yaitu tentang teori informasi asimetris. Tentang teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan atau dijelaskan oleh Rowe pada tahun 1963 dalam satu artikel yang berjudul Universally and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economics Review. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang ada. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Ini menurut Suwarjono pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan para investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor merupakan pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi tentang asimetri sangat mempengaruhi cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal. Mereka akan menahan pihak eksternal untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan, hingga akhirnya mungkin nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Mungkin juga sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan
maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanam modal atau investasi. Variabel yang terkait dari teori ini mungkin dependent cost of equity atau teori informasi asimetri juga dapat mencerminkan melalui variabel independent asimetris informasi. Apabila ketimpang informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pihak internal atau seperti manajemen perusahaan tersebut, maka kondisi tersebut mungkin lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menanam modal. Tapi kalau tidak demikian, para pihak eksternal tersebut mungkin tidak akan tahu juga informasi atau perkembangan yang dialami oleh perusahaan tersebut bila tidak ada pihak internal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.